Hai, gue David, dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau kalian misal baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya itu nggak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate itu. Untuk podcast kali ini episode 10. Bahasan kita adalah insecure. Sebelum kita lanjut ke tema kali ini, gue senang banget. Karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan. Dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena lu udah mau ngeluangin waktu buat dengerin orang kayak gue, mau ngomong terus ngedumel gak jelas, atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas, tapi Anda tetap dengarkan, terima kasih. Jadi, temanya juga kalau misalkan lu semua sadar, adalah sebuah tema yang sebenarnya banyak orang rasain. Banyak yang tahu tentang hal ini, dan pastinya lagi diomongin oleh banyak orang. Nah, tema kali ini adalah insecure, atau merasa tidak aman. Bisa juga merasa takut akan suatu hal, dan masih banyak lagi. Jadi, kenapa gue mau ngebahas perihal insecure ini? Memang, insecure ini sedang dialami oleh banyak orang, khususnya di generasi zaman sekarang, di mana teknologi sedang berkembang dengan sangat pesat. Untuk insecure sendiri ini tuh lebih cepat terjadi di generasi yang sekarang ya, ketimbang di generasi yang sebelumnya. Nah, mengenai yang namanya insecure, banyak banget orang dan kita tuh sebenarnya nggak sadar kalau kita sebenarnya sudah memiliki perasaan yang seperti ini. Tapi yang namanya insecure kan nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya dalam artian lebih ke masalah psikologis, bukan permasalahan yang namanya fisik. Jadi lu tuh nggak bisa yang namanya kayak ngeliat, wah si ini tuh insecure nih. Gini deh, lu tuh nggak bisa ngelihatnya jadi insecure lebih ke perasaan psikologis ketimbang fisik. Sedangkan alasan gue mau ngebahas ini adalah jadi insecure kan udah merupakan masalah yang serius ya. Masalah yang gak bisa lu anggap biasa dan lu pandang sebelah mata. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah sebenarnya insecure sendiri itu apa sih? Kalau misalkan kita balik lagi ke awal, yang namanya insecure kan adalah sebuah perasaan tidak aman. Ya, which is dimana lu tuh ngerasa kayak bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri lu, ada suatu masalah yang berlarut-larut. Maksudnya berlarut-larut ini, jadi lu tuh kayak ngerasain terus, yang mana ini tuh ada hubungannya sama diri lu, dan dengan lingkungan sekitar, dan sampai di lingkungan luar. Jadi yang namanya insecure itu tuh lebih ke perasaan di dalam hati dan pikiran lu, lebih ke arah batin sih kalau menurut gua. Nah, selanjutnya pasti ada yang nanya, jadi orang insecure tuh seperti apa sih? Kalau gue baca di internet dan gue searching, yang pertama, orang tuh bakalan memandang diri mereka tuh lebih rendah. Seakan-akan, aduh, gue ini siapa sih? Gue tuh payah, gak jago dalam hal apapun. Dan ini yang berakibat kayak kepercayaan diri lu tuh gak ada sama sekali, yang bakalan ngerugiin diri lu sendiri juga.
Yang kedua adalah menghindari interaksi dengan orang lain. Karena lu kan kayak nggak mau yang namanya diri lu tuh tidak penting. Lu itu payah dan tidak berguna. Yang pada akhirnya lu tuh memilih untuk apa ya, berdiam diri dan berharap keajaiban terjadi di diri lu, yang pada akhirnya mending gue diem aja deh daripada ntar gue dibanding-bandingin gitu. Yang ketiga, lu nggak akan mau keluar dari zona nyaman. Ya which is kalau lu udah punya tempat yang nyaman atau lu cuma ngerjain satu hal aja dan lu ngerasa gue takut mencoba sesuatu yang baru, gue merasa nggak mampu, gue cupu, yang pada akhirnya itu yang ngebuat akhirnya tuh lu stuck di zona nyaman. Lu nyaman dengan apa yang lu punya sekarang dan gak mau kayak mengeksplor lebih jauh lagi. Padahal mungkin kalau lu bisa membuka diri, lu bisa keluar dari zona nyaman lu yang sekarang, lu bakalan bisa kayak mendapatkan sebuah banyak pengalaman atau mendapatkan sebuah koneksi dari orang lain. Ya pokoknya masih banyak yang akan kita dapatkan kalau kita tuh bisa keluar dari zona nyaman. Tergantung bagaimana kita bisa mensikapinya. Yang keempat adalah sering membandingkan diri lu tuh dengan orang lain. Kalau lu buka Instagram atau lu buka sosial media lain yang isinya orang pada sombong, ketika lu ngeliat orang lain lebih hebat daripada diri lu, atau gampangnya teman-teman lu deh lebih hebat dari lu, lebih pinter, lebih gaul, yang akhirnya lu membandingkan diri lu dengan orang lain. Dan itu yang sering terjadi sih. Kenapa? Ya, karena sosial media itu menciptakan segalanya lebih transparan, lebih mudah untuk dilihat oleh orang. Sehingga yang terjadi adalah lu bakalan ngerasa bahwa ya udahlah, gua kan payah dan daripada gua dibandingin sama orang lain, mending gua diam aja deh. Gitu. Yang kelima, lu akan memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Maksudnya gini, lu pasti memiliki ketakutan akan masa depan lu. Dalam artian, lu itu khawatir lu bakalan jadi apa, lu takut dalam 3 atau 5 tahun ke depan bakalan gimana. Jadi, lebih ke takut yang belum masih terjadi. Yang keenam, atau yang terakhir, sulit mengapresiasi kinerja orang lain. Jadi lu tuh kayak ngerasa diri lu tuh yang paling hebat, bukan orang lemah. Jadi lu ngerasa bahwa ya lu ngerasa lu tuh orang yang hebat, terus paling jago, paling pinter, yang mengakibatkan lu tuh haus akan pujian, kayak gitu loh. Kayak lu tuh pengen banget dipuji banyak orang, pengen banget diakui oleh orang, sehingga intinya tuh lu tuh cuman pengen pujian doang. Dan lu nggak mau mendapatkan sebuah kritik atau saran, nggak mau memberikan pengakuan terhadap orang lain, ya gitu deh pokoknya. Padahal mungkin orang lain tuh banyak berjasa di hidup lu, terus kayak temen lu ngebantu lu pada saat lu tuh kena masalah, yang kayak gitu. Nah, itu tadi beberapa contoh yang gua cari di internet, apa yang terjadi ketika orang mengalami sebuah insecure gitu. Gue aja nih sampai sekarang pun masih mengalami yang namanya insecure. Ya, gue juga nggak bakalan munafik lah, pasti mengalami yang namanya insecure. Dan semua orang pasti mengalaminya. Cuma pasti dalam level yang berbeda-beda. Itu sih menurut gue. Gini nih, sekarang gue aja yang memulai sebuah podcast. Dan gue ngeliat teman gue ada yang jadi seniman, videographer, terus ngebuka usaha. Ya kayaknya bagus banget dan memang sudah bisa dikomersilkan dan bisa dinikmati oleh orang. Dan gue ngerasa gila, ini orang keren banget. Dan sejak saat itu gue langsung membandingkan diri gue dengan diri dia. Gue langsung ngerasa andai gue tuh kayak dia, pasti banyak banget ya karya yang bisa gue hasilkan dan gue komersilkan, bisa dapat banyak kenalan, terus yang mana bisa membantu gue tuh lebih mengeksplor diri. Dan gue mikir sementara gue tuh cuma bisa bikin podcast doang,
gue siapa sih. Gue ngerasa kayak cupu gitu, dan itu terasa di diri gue. Gue ngerasa hal ini tuh nggak cuma sama teman-teman gue doang yang tadi udah gue sebutin, tapi ke apa ya, lebih banyak juga ke teman-teman gue yang lain, dimana gue ngeliatnya tuh dia tuh kayak anaknya keren, asik, dan fun banget di sosial medianya. Terus gue ngeliat juga orangnya banyak temen, banyak koneksi, intinya banyak yang segan sama dia gitu. Sampai di mana gue mikir, apa jangan-jangan gue yang nggak mengeksplor diri gue lebih dalam kali ya? Kayak gue nggak tahu apa tujuan hidup gue sebenarnya. Kayak pernah gak sih lu mikir, lu tuh udah jadi seorang anak, kenapa nggak punya tujuan sama sekali? Lu ngerasa bahwa, aduh, orang tua udah tua banget. Sementara gue kerja gini-gini aja. Dan di situ gue berpikir bahwa kenapa sih gue nggak bisa berubah? Kenapa kok gue nggak bisa menjadi seperti orang lain yang udah sukses di umur sekarang dan kembali membandingkan diri gue dengan orang lain? Aduh, jujur gue sendiri juga pernah seperti itu. Gini, gue umurnya masih muda, tapi gue bisa tahu rasanya seperti apa. Karena sampai sekarang juga gue merasakan yang namanya khawatir dengan masa depan gue. Gini, orang tua gue umurnya udah 50-an. Dan gue sekarang aja, dengan umur yang sekarang, gue masih belum bisa mengerti tujuan gue ke depannya yang secara pasti itu apa. Masa sih gue bakalan bikin podcast selama mungkin 10 atau 20 tahun? Ya pastinya nggak mau dong. Karena seseorang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, ya pasti bakalan tertinggal. Ketika gue berpikir penjamin masa depan gue itu apa, ya ketika gue mikir seperti itu, sebenarnya yang gue baru sadar bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang abadi, nggak ada yang apa ya, ada terus menerus untuk diri gue, dan itu menciptakan insecurity di lingkungan kita. Lu sekarang insecure, masa depan lu tuh masih kurang jelas karena sekarang kerjaan lu tuh di situ-situ doang. Lu nggak nyari kayak kerjaan lain, dan itu terjadi karena lu tuh nggak mau nyari sesuatu yang baru, nggak mau beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jadi intinya lu cuma ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lu kerjain terus menerus di setiap harinya untuk waktu yang lama, sehingga yang lu perlukan adalah lu mendapatkan sebuah hal baru, mendapatkan ilmu baru, sehingga lu nggak akan merasakan yang namanya khawatir atau insecure untuk sesuatu hal yang sebenarnya tuh lu takutkan dan lu tidak akan dapatkan di kemudian hari. Yang pada intinya, kalau misalkan lu mengeksplor diri lu, terus lu membuka diri keluar dari zona nyaman, tentunya kalau kita juga berusaha dengan sungguh-sungguh, pastinya kita akan mendapatkan apa ya, kayak reward gitu dari apa yang udah kita kerjakan. Tergantung seberapa keras kita tuh berusaha gitu. Dan mungkin segini dulu kali ya podcast gua kali ini. Kalau kalian mau request bahasan-bahasan atau apapun yang kalian mungkin pengen gua bawain di GGR Podcast, lu bisa kontak gua di @ggr_podcast. Lu bisa kontak atau request di situ. Sekian podcast dari gua. Terima kasih. Bye bye.